semuanya, kembali lagi dengan saya Tesalonika Ruth Banjarnahor dengan NIM 203302040073, Prodi S1 Keperawatan di Universitas Prima Indonesia. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan 3 hal. Yang pertama adalah mengukur tekanan darah manusia, yang kedua adalah mengukur suhu tubuh manusia, dan ketiga adalah mengukur nadi dan pernapasan. Selamat menyaksikan! Pertama kali kita akan mempraktekkan cara untuk mengukur suhu tubuh. Di tangan kiri dan kanan saya ada sebuah tensimeter. Nah, ini adalah tensimeter digital. Dan seperti ini. Dan ini adalah tensimeter air raksa. Tensimeter digital dengan tensimeter air raksa sangat berbeda dan cara penggunaannya juga berbeda. Di sini sudah ada pasien saya dan kita akan menggunakan termometer digital. Setelah itu, kita tekan tombol on off ini sehingga ada tulisan LO. Lalu ujung dari termometer digital ini kita kaitkan kepada ketiak pasien kita seperti ini. Lalu kita apitkan dan kita tunggu 2-3 menit atau sampai termometer tersebut berbunyi tit tit. Nah, setelah 2-3 menit termometer tersebut berbunyi dan suhu tubuh pasien saya adalah 35,7 derajat Celcius. Setelah itu, kita kembali membersihkan ujung dari termometer digital ini dengan tisu yang sudah dibasuhi oleh air alkohol. Kembali kita tekan tombol off. Lalu kita masukkan ke tempatnya. Nah, yang kedua kita akan menggunakan termometer air raksa. Termometer air raksa ini sangat berbeda dengan termometer digital yang tadi, karena kalau termometer digital dia memiliki tombol on off, namun termometer air raksa ini tidak memiliki tombol on off. Mari kita gunakan termometer air raksa tersebut. Nah, di sini termometer air raksa ini menunjukkan angka 36 derajat. Ini yang ada hitam-hitamnya. Kita harus menurunkan air raksa tersebut sampai 35 derajat. Lalu kita bisa menggunakan termometer air raksa ini untuk mengukur suhu tubuh pasien kita. Dengan cara kita kibas-kibas seperti ini sampai air raksanya turun di 35 derajat Celcius. Ini dia sudah mulai turun. Nah, air raksanya sudah turun ke 35 derajat Celcius, maka tensimeter ini bisa kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh pasien kita. Caranya sama, kita harus membersihkan ujung dari termometer tersebut dengan tisu yang sudah dibaluri oleh alkohol agar steril. Setelah itu, kita apitkan kepada ketiak pasien kita seperti ini, lalu kita jepit. Kita tunggu 2-5 menit sampai air raksa tersebut naik suhunya. Nah, suhu tubuh pasien saya adalah 35,7. Berarti normal. Biasa suhu tubuh orang dewasa itu yang normal adalah 36,1 sampai 37,2.
Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara mengukur tekanan darah. Yang kita butuhkan adalah yang pertama, stetoskop. Dan yang kedua adalah tensimeter. Insert tensimeter tersebut, kita di atas 2 jari di atas siku pasien kita. Selanjutnya kita menggunakan stetoskop untuk mencari nadi dari pasien kita tersebut. Letaknya di lipatan siku pasien kita di sini. Nah, setelah itu kita pompa tensimeter tersebut sampai jarum jamnya naik. Nah, setelah saya periksa tadi, tensimeter pasien saya yang pertama ada 100 mmHg dan yang kedua ada 40 mmHg. Berarti tensi pasien saya adalah 100/40 mmHg. Masih dikatakan normal karena tensimeter dari orang dewasa itu 90/60 mmHg sampai 120/20 mmHg. Setelah itu kembali kita buka tensimeter tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara bagaimana untuk mengukur nadi dan pernapasan. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia. Pertama, Ibu boleh melihat saya. Yang kedua, nanti kita lakukan bersama-sama. Dan yang terakhir, jika Ibu sudah bisa, Ibu bisa melakukannya secara mandiri. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Pertama-tama, kita tarik nafas secara perlahan dari hidung. Setelah itu, perlahan kita keluarkan dari mulut. Perlahan, keluarkan dari mulut. Apakah Ibu sudah bisa melakukannya secara mandiri? Baik, saya sudah bisa melakukannya. Silakan. Perlahan buang dari mulut. Sekali lagi. Nah, selanjutnya kita akan mengukur nadi kita. Yang pertama kita angkat tangan kita seperti ini. Lalu kita letakkan tangan kita, letakkan dua jari kita di dalam sini. Secara perlahan kita rasakan nadi kita. Apakah Ibu sudah paham? Saya merasakan denyut nadi saya. Ibu bisa melakukan. Nah, mari kita lakukan secara bersama-sama. Apakah Ibu sudah bisa? Ibu bisa melakukannya secara mandiri. Demikianlah hasil praktek saya. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.